Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ratna Kuntikirindani dari Universitas PGRI Argopuro, Prodi Pendidikan Luar Biasa, dengan NIM 221F10142. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang anak tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras tersebut dapat disebabkan karena faktor eksternal maupun internal. Pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya klasifikasi anak tunalaras. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Sehubungan dengan itu, William M. C. 1975 mengemukakan kedua klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. The semi-socialized child, anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Misalnya, keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Anak menjadi selalu merasakan adanya suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Yang kedua, children are primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkat yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikannya, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak tersebut dikelompokkan ini cenderung disukai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Yang berikutnya, children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Hal ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Anak yang mengalami gangguan emosi terdiri dari berikut. Yang pertama, neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Mereka sering dan mudah dihinggapi perasaan rasa sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Di samping itu, terkadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarganya yang menolak atau sebaliknya. Terlalu memanjakan anak seperti pengaruh pendidikan, yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. Yang berikutnya, children with psychotic process.
Anak kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah tidak memiliki kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri. Adanya ketidaksadaran diri ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minuman keras dan obat-obatan. Yang berikutnya adalah klasifikasi behavioristik. Berdasarkan perilakunya, anak tunalaras dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu conduct disorder, juga disebut unsocialized aggression, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri, seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menentang, merusak milik orang lain. Socialized aggression yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok, seperti bertemu dengan anak-anak yang jahat, mencuri secara kelompok, setia dengan temannya yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah dan lari-lari di rumah. Anxiety Willward, juga disebut personality problem, adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat malu, menyendiri, tidak berteman, sedih, depresi, terlalu sensitif. Immaturistik atau inadequate, yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang, seperti kemampuan memerhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh dan tidak rapi. Yang berikutnya, faktor penyebab tunalaras. Tunalaras adalah orang yang mengalami gangguan emosi yang memiliki penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan. Ada 3 faktor penyebab seorang mengalami tunalaras, yaitu A. Faktor biologis. Tunalaras pada seseorang dapat disebabkan karena faktor biologis. Faktor biologis ini adalah faktor yang ada saat dilahirkan. Faktor biologis biasanya disebabkan karena ketidakstabilan kondisi biologis. Seseorang yang mengalami tunalaras memiliki ketidakseimbangan faktor genetik, neurotransmitter, dan infeksi brain damage, sehingga hal tersebut menyebabkan orang tersebut ini mengalami penyakit mental atau cedera yang menyebabkan cacat mental dan faktor prenatal. Ciri anak tunalaras. Beberapa ciri tunalaras adalah suka berkelahi, memukul, mempunyai karakter pemarah, sering melanggar aturan, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. Dikutip dari buku Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar 2021, karya Septi Nurfadilah, berikut beberapa ciri tunalaras. Kurang percaya diri, sering menunjukkan sikap curiga kepada orang lain, memiliki perasaan rendah diri, suka mengisolasi diri, sering berkelahi, tidak punya ketenangan jiwa, memiliki rasa cemas atau takut berlebih, sering menunjukkan rasa permusuhan dengan orang lain, mengalami gangguan perilaku seperti berikut: berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, pembangkang, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, penentang, tidak mau bekerja sama, suka mengganggu,
suka ribut, membolos, mudah marah, suka pamer, hiperaktif, iri hati, ceroboh, suka menyalahkan orang lain, mementingkan diri, dan lainnya. Mengalami kecemasan dan menyendiri, ada ciri-cirinya sebagai berikut. Yang cemas, tegang, tidak punya teman, tertekan, sensitif, rendah hati, mudah frustasi, pendiam, mudah bimbang, anak yang kurang dewasa, pelamun, kaku, pasif, mudah mempengaruhi, pengantuk, pemborosan, anak yang agresif, bersosialisasi, mempunyai komplotan jahat, berbuat onar bersama komplotannya, berbuat geng, suka di luar rumah, dan lain sebagainya. Berikut ini karakter yang berkaitan dengan segi akademik, sosial atau emosional, dan fisik kesehatan anak tunalaras. Karakteristik akademik, kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya, dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu hasil belajarnya di bawah rata-rata, sering berurusan dengan guru BK, tidak naik kelas, sering membolos, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang berikutnya karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Karakteristik sosial. 1. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Perilaku itu tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Perilaku itu bersifat mengganggu dan dapat dikenai sanksi oleh kelompok sosial. Yang kedua, perilaku itu ditandai dengan tanda-tanda agresif sebagai berikut. Tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat membangkang dan menentang, tidak dapat bekerja sama. Yang ketiga, melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Ini dapat dilihat dari karakteristik emosionalnya. Hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa cemas. Tindakan dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah hati, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Yang berikutnya karakteristik fisik atau kesehatan pada anak tunalaras, umumnya masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makanan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Umumnya mereka ini merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit, dan lain-lain. Kelainan lainnya yang berupa fisik yaitu gagap, buang air tidak terkontrol, sering mengompol, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab ketunalarasan. Yang pertama, kondisi atau keadaan fisik. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya fisik dan mental seseorang, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Yang kedua, masalah perkembangan. Di dalam menjalani setiap fase perkembangan individu, sulit untuk terhindar dari berbagai konflik. Konflik emosi ini terutama terjadi pada masa anak-anak dan masa pubertas. Jiwa anak yang masih labil pada masa ini banyak mengandung resiko berbahaya jika kurang mendapat bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, maka akan mudah terjerumus pada tingkah laku menyimpang. Yang ketiga, lingkungan kerja. Keluargalah peletak dasar perasaan aman, emotional security pada anak. Dalam keluarga pula anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap emosional beberapa aspek yang terdapat dalam lingkungan
keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku. Kasih sayang dan perhatian, keharmonisan keluarga, dan kondisi ekonominya. Yang keempat, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan saja. Akan tetapi, sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan masyarakat yang luas. Timbulnya gangguan tingkah laku antara lain berasal dari guru dan fasilitas pendidikannya. Yang kelima, lingkungan masyarakat. Salah satu hal yang nampak mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu meniru perilaku orang lain. Di samping pengaruh-pengaruh yang bersifat positif, di dalam lingkungan masyarakatnya juga dapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku menyimpang. Klasifikasi anak tunalaras. Dilansir dari buku Kesulitan Belajar dan Gangguan Psikologis Ringan pada Anak, Implementasi pada Anak Usia Sekolah Dasar 2019 oleh Siti Urbayatun DKK, klasifikasi tunalaras dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan derajat penyimpangannya. Berdasarkan jenis tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aspek kepribadian orang atau anak tunalaras umumnya mengalami kelainan perkembangan emosi serta penyesuaian diri dalam pergaulan. Dua, aspek kesehatan jiwa. Klasifikasi ini menandakan seseorang yang mengalami tunalaras memiliki penyimpangan emosi dan penyesuaian, umumnya berpengaruh oleh faktor genetik dan lingkungan sekitarnya. Berbagai derajat penyimpangannya, tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni 1. Anak tunalaras taraf ringan memperlihatkan penyimpangan emosi serta penyesuaian dirinya dengan lingkungan sekitarnya dalam taraf ringan. Anak tunalaras taraf sedang menunjukkan penyimpangan emosi dan penyesuaian diri dalam taraf sedang. Biasanya anak tersebut mengalami tunalaras taraf sedang membutuhkan pelayanan tersendiri dalam proses belajarnya. Yang ketiga, anak tunalaras taraf besar. Klasifikasi tunalaras ini memperlihatkan bahwa terjadi pelanggaran hukum oleh orang atau anak tunalaras karena telah mengganggu ketertiban masyarakat. Contohnya, pengguna narkoba. Kondisi emosi anak tunalaras. Emosi yang sehat meliputi situasi yang membuat seseorang secara umum maupun secara psikologisnya, termasuk bagaimana perasaan terhadap diri sendiri, beberapa kualitas hubungan dengan tingkah lingkungannya, dan kemampuan untuk mengendalikan perasaan dalam menghadapi masalah atau keadaan yang dihadapinya. Seseorang dikatakan sehat secara emosi bukan sekedar bebas dari semua masalah kesehatan mentalnya. Lebih dari itu, orang yang secara emosi, yaitu mereka yang bebas dari depresi, rasa khawatir, dan bebas dari rasa ketidakamannya. Menurut Sanin 1976, kriteria emosi ini yang wajar dan normal adalah dapat diperkirakan sesuai emosi yang dialami biasanya dapat diharapkan dan sejajar dengan rangsangan yang menimbulkan. 2. Dilihat dari lamanya. Emosi diteruskan dalam jangka waktu yang lama dan tidak pada tempatnya. Yang ketiga, dilihat dari lamanya emosi yang ditampilkan terlalu lemah dan tidak pula terlalu kuat yang berhubungan dengan situasinya. Menurut Bimo Walgito 2005-1305, emosi yang matang adalah individu yang menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum beberapa secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelum, seperti anak-anak atau orang yang tidak matang. Kematangan emosi ini berkaitan erat dengan umur seseorang.
yang mana diharapkan yang emosinya akan lebih matang dan dapat diindividualkan, dapat lebih menguasai atau dapat mengendalikan emosi. Ciri-ciri kematangan emosi menurut Elizabeth Hurlock 1980-213 yaitu kontrol dirinya. Individu mampu mengungkapkan emosi pada tempatnya. 2. Pemahaman diri individu. Individu ini mempunyai reaksi emosionalnya yang stabil dan berubah seketika. Karakteristik perkembangan anak tunalaras. Menurut Hidayat DKK 2013, perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah sering kali menimbulkan anggapan bahwa mereka ini inteligensinya yang rendah. Kelemahan dalam perkembangan kecerdasan ini justru menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi rendah di sekolah adalah ketidakmampuannya untuk menyamai teman-temannya. Padahal pada dasarnya seseorang itu anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama dalam berkaitan dengan berprestasi belajar. Yang B berikutnya, perkembangan kepribadian menurut struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis. Individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan orang ini erat sekali kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Konflik psikis ini dapat terjadi apabila terjadi kebutuhan antara usaha pemenuhan kebutuhan dengan norma sosial. Kegagalannya dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian konflik tersebut dapat menjadikan stabil emosional terganggu. Selanjutnya, mendorong terjadinya perilaku penyimpangan dan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. C. Perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri ini yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosional secara tepat, dan mengendalikan diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Yang kedua, perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras ini mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosialnya dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian, ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras ini memiliki penghayatan yang keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Identifikasi anak tunalaras menurut Hidayat DKK 2013. Terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau identifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras. Antara lain yaitu yang pertama, psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yaitu
tes proyeksi dan memiliki beberapa jenis tes, yaitu tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Yang berikutnya, thematic apperception, tes TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Gambar kepribadian tampak dari tafsiran anak yang mengenai situasi emosi tersebut untuk disediakan skala khusus. Yang berikutnya, tes gambar orang. Dalam tes ini, persoalan-persoalan emosi tampak gambar harus dibuat oleh anak-anak. Gambar ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menurut Bimo Walgio 2005-135, emosi yang matang adalah individu yang menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelum, seperti anak-anak atau orang yang tidak matang. Kematangan emosi berkaitan erat dengan umur seseorang, yang mana diharapkan emosi tersebut akan lebih matang dan individu akan dapat lebih menguasai dapat mengendalikan emosinya. Ciri-ciri kematangan emosi menurut Elizabeth B. Harlock. Yang pertama yaitu kontrol diri. Individu yang mampu mengungkapkan emosinya pada seseorang yang tepat. Yang kedua, pemahaman diri individu. Individu mempunyai reaksi emosionalnya yang stabil dan berubah seketika. Karakteristik pengembangan anak tunalaras menurut Hidayat DKK 2013. Perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan interest boosting, peningkatan perhatian siswa. Agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran atau penyimpangan dari materi yang sedang diajarkan, alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media dalam pembelajarannya yang menambahkan ketertarikan serta perhatian siswa pada materi tersebut. Yang kedua, planning glowing, perencanaan teknik pengabadian atau penolakan. Teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dan teknik ini dipengaruhi oleh kepercayaan yang matang sebelum perilaku yang tidak dapat diharapkan dari siswa. Misalnya, terjadi ketika dalam situasi pembelajaran salah satu siswa berusaha untuk mencoba mencari perhatian dengan mengganggu siswa lain. Maka guru dapat menerapkan teknik pengabadian yang diwujudkan dengan tidak memanggil siswa tersebut, tetapi melanjutkan kegiatan pembelajaran. Penting bagi guru untuk menyediakan penguatan positif jika perilaku yang diharapkan muncul. Teknik ini tidak diperkenalkan untuk diberikan lagi tunalaras dengan kategori masalah perilaku yang cukup berat. Yang ketiga, providing more information, memberi informasi lanjutan, memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari hasil belajar siswa. Jika siswa tidak bereaksi saat melakukan kesalahan persepsi atau interest boosting, peningkatan perhatian siswa. Agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran atau penyimpangan dari materi yang sedang diajarkan, alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media dalam pembelajarannya yang menambahkan ketertarikan serta perhatian siswa pada materi tersebut. Yang kedua, planning glowing, perencanaan teknik pengabadian atau penolakan. Teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dan teknik ini dipengaruhi oleh kepercayaan yang matang sebelum perilaku yang tidak dapat diharapkan dari siswa. Misalnya, terjadi ketika dalam situasi pembelajaran salah satu siswa berusaha untuk mencoba mencari perhatian dengan mengganggu siswa lain. Maka guru dapat menerapkan teknik pengabadian yang diwujudkan dengan
tidak memanggil siswa tersebut, tetapi melanjutkan kegiatan pembelajaran. Penting bagi guru untuk menyediakan penguatan positif jika perilaku yang diharapkan muncul. Teknik ini tidak diperkenalkan untuk diberikan lagi tunalaras dengan kategori masalah perilaku yang cukup berat. Yang ketiga, providing more information, memberi informasi lanjutan, memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan apa yang dapat dicapai dari hasil belajar siswa. Jika siswa tidak bereaksi saat melakukan kesalahan persepsi atau cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.